We are HR and this is We Are Here. Halo teman-teman pendengar podcast We Are Here. Balik lagi nih sama aku, Riri, tim Employer Branding dari Paragon Technology and Innovation. Dan hari ini aku gak sendiri nih teman-teman. Aku ditemani sama dua orang Paragonian. Yang pertama ada Kak Jaja. Halo Kak Jaja. Halo, assalamualaikum semuanya pendengar podcastnya Riri ya. Salam kenal ya semuanya. Iya. Dan satu lagi nih ada Kak Winda Ayu. Halo Kak Winda. Halo Kak Riri, Kak Zaza, dan juga teman-teman yang mendengarkan podcastnya Paragon. Semoga semakin tertarik dan semangat untuk gabung di Paragon ya. Amin. Iya. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka kita perkenalan lagi nih sama dua bintang tamu yang menemani kita hari ini. Nah, boleh dimulai dari Kak Zaza, silakan Kak Zaza. Oke Kak Riri. Aduh, deg-degan nih kalau dibilang bintang tamu, apalah aku. Ya, teman-teman, kenalin namaku Zaza, panggilan sayang dari teman-teman termasuk Kakak Riri. Walaupun sebenarnya namaku adalah Zahra W. Mardliyah gitu. Jadi ya nama panggung beda ya dengan nama asli. Kalau ini aku harus lain nama, apa udah kerja di Paragon berapa lama gitu? Ketahuan banget gue udah tua, Ri. Boleh. Sekarang di direktorat apa gitu ya, biar kita tahu. Oke, kalau di Paragon sendiri, aku di bagian HRCA. Jadi kalau teman-teman cek HRCA itu apa? Human Resource and Corporate Affairs. Mungkin kalau di beberapa perusahaan ada yang namanya Human Capital Management, ada yang namanya Human Resource. Nah, kalau di Paragon sendiri, nama direktorat kita Human Resource and Corporate Affairs. Kalau di Paragon aku baru 8 tahun. Jangan nanya angkatan berapa, udah titik. Iya, ya nggak apa-apa, pasti ada yang lebih lama daripada kakak kan, tenang aja. Betul sekali, betul. Exactly, benar. Paragon udah 35 tahun, salah 36. Iya bener, 8 tahun cuman seperempatnya ya. Seperempatnya. Oke, nah selanjutnya ada Kak Winda Ayu. Silakan Kak Winda, perkenalkan dirinya. Oke, aku Winda, aku dari Departemen Paragon University dan memang masih dalam payungnya HRCA juga seperti Kak Zaza dan Kak Riri. Jadi memang di Paragon University ini kita concernnya lebih ke learning development. Jadi teman-teman yang mau belajar gitu ya di Paragonian dan memang mau bertumbuh bersama, biasanya kita akan support itu juga Kak Riri dan Kak Zaza. Oke, jadi gitu ya teman-teman pendengar podcast We Are Here. Nah, dan sekarang yang bakalan kita bahas hari ini adalah tentang Paragon Culture, terutama tentang kebermaknaan nih teman-teman. Nanti kita bakalan lihat ya dua sisi, dari sisi Kak Zaza dan sisi Kak Winda, seperti apa sih arti dari kebermaknaan bagi Paragonian sendiri. Nah, langsung aja nih, mungkin aku penasaran juga nih sebenarnya sama Kak Zaza sama Kak Winda, karena kan Kak Zaza itu udah gabung dari Paragon dari cukup lama ya, 8 tahun yang lalu. Dulu kan Paragon pastinya belum sebesar sekarang ya, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, Kak, maaf. 8 tahun yang lalu kan belum seperti ini mungkin ya, Kak. 8 tahun lalu namanya masih Pusaka Tradisi Ibu atau udah PTI, Kak? Kebetulan udah Paragon. Udah Paragon. Oh, udah Paragon ya. Nah, dulu kenapa sih Kakak tertarik untuk masuk Paragon? Oke. Ini pertanyaan yang kalau ditanyain aku suka ketawa-ketawa sendiri kalau mengingat 8 tahun yang lalu. Alasannya ini kudu apa adanya ya, Kakak Riri ya? Ya, gimana ya, Kak? Oke. Gini, ngebayangin 8 tahun yang lalu, sama seperti yang Kakak Riri bilang, Paragon is not as big like now gitu ya. 8 tahun yang lalu, tepatnya aku ikutin seleksi itu sekitar tahun 2012. Jadi ya jangan ngebayangin Paragon yang sekarang lah intinya. Orang ketika ngomongin Paragon nggak terlalu tahu, pas ngomongin Wardah, Wardah. Jadi Wardahnya memang yang masih cukup dikenal orang.
Betul. Nah, sebenarnya kenapa aku ketawa kalau ditanyain ini, karena seorang Zahra yang dulu ngedaftar Paragon itu adalah anak polos Kakak Riri. Gitu. Jadi kalau ditanyain karena perusahaan apa gitu ya. Sejujurnya sesimpel karena aku ngedaftar Paragon itu pada saat aku masih ngerjain skripsi. Gitu. Jadi di iklannya Paragon ditulisin bahwa menerima aplikasi dari teman-teman mahasiswa yang istilahnya tingkat akhir. Gitu. Ya udah, sepolos itu aja Kak Riri, nggak ada alasan lain sejujurnya. Tidak idealis yang karena Paragon udah berkembang. Jangan kebayangin Paragon berkembang sekarang gitu. Paragon yang dulu itu bagi seorang Zahra karena memang dia menerima mahasiswa tingkat akhir. Udah, sepolos itu. Oke, bener. Ya, alasan orang-orang untuk daftar ke perusahaan kan macem-macem ya Kak Jaja. Dan emang sih Kak Jaja, salah satu benefit yang kita tawarkan nih buat teman-teman fresh graduate ataupun mahasiswa tingkat akhir sampai sekarang tuh ya. Jadi kita masih menerima teman-teman yang masih mengerjakan skripsi gitu. Jadi jangan takut buat teman-teman yang sekarang belum lulus masih skripsian, daftar aja kalau misalkan ada rekrutmen Paragon. Karena ketika teman-teman mengikuti prosesnya, kemudian nanti di akhir diberikan offering nih oleh Paragon, tenang, nanti kita bakalan nunggu teman-teman sampai teman-teman lulus dari universitas. Jadi enak banget nih buat teman-teman yang nanti udah dapat offering sebelum di wisuda. Jadi nanti setelah wisuda nggak pusing-pusing gitu nyari kerjaan. Asik ya, alhamdulillah. Iya. Nah itu kan dari Kak Jaja ya. Nah ini mungkin ada sisi berbeda nih dari Kak Winda, karena Kak Winda ini sebelumnya mungkin pernah meniti karir di perusahaan startup gitu ya, hingga akhirnya tertarik untuk bergabung ke Paragon. Nah kira-kira dulu alasannya apa sih kalau Kak Winda bergabung sama Paragon? Baik, terima kasih Kak Riri. Jadi memang di startup dulu kurang lebih 3 tahun Kak Riri. Dan memang tuh dulu tuh bidangnya sales banget gitu. Jadi udah sempet rotate juga ke beberapa divisi, dan terakhir memang lebih lamanya di sales justru. Nah terus baru gabung di Paragon justru kayaknya baru 10 bulan Kak Riri. Jadi kayaknya pengalamannya nggak sebanyak Kak Riri sama Kak Zaza tadi ya yang udah diceritain gitu. Dan kalau ditanya tadi adalah kepada gimana ya untuk proses bergabungnya di awal ya Kak Riri ya? Iya, dan kenapa sih dulu tertarik pindah gitu? Apa sih yang menurut Kak Winda menarik sehingga oke banget nih kalau misalnya aku bergabung dengan Paragon? Oke, kalau misalnya tadi Kak Zaza lebih kepada fresh graduate gitu ya, masih unyu-unyu banget ya Kak Zaza pas lagi gabung. Nah, kalau aku kayaknya udah sangat tua kayak Kak Riri pada saat bergabung. Gitu, jadi kayaknya memang udah pengalaman kerjanya sudah sekitar 6-7 tahun saat itu pas bergabung gitu ya di tahun lalu. Dan memang gabungnya pada saat masa Covid kan, jadi memang perjuangannya agak berbeda gitu. Tapi kalau ditanya tadi gimana proses gabungnya, dulu tuh sederhana, tahun 2020 deh. Itu tuh aku ikut kelas pengembangan kepribadian gitulah, supaya punya kapasitas diri tentang karir dan juga tentang finansial dan segala macam kebutuhan hidup gitu ya. Aku ikutin. Nah kebetulan salah satu seri kelasnya itu ada pembicaranya, yaitu Pak Miftah yang sekarang masih menjabat sebagai direktur HR gitu ya di Paragon. Dan memang biasanya tuh kita diarahkan kalau misalnya setelah kelas kita tuh tetap build networking gitu dengan lanjut diskusi di WhatsApp atau mungkin di media sosial kayak LinkedIn gitu. Jadi kita membangun mentoring juga. Nah dari situ banyak tuh diskusinya, terutama tentang sales, karena kan memang experience aku lagi kenceng-kencengnya gitu kan di sales saat itu. Banyak brainstorming tentang gimana sih sales development itu bisa berjalan di startup saat itu kan, banyak ngobrol. Terus gimana kalau misalnya di Paragon saat itu. Jadi kayak banyak tukar pikiran. Terus di challenge sama Pak Miftah, bilang kayak coba dong bikinnya presentation deck gitu untuk kira-kira gimana sih sales development yang mungkin oke dan mungkin bisa jadi sebuah ide baru gitu untuk Paragon. Nah akhirnya dibuat terus kayak ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut sampai presentasi juga.
Ternyata bapak oke. Nah dari situ mulailah diproses bahwa kayaknya bisa nih untuk nge-support tim beauty advisor kita gitu ya. Kalau teman-teman ngertinya mungkin SPG gitu ya, kalau misalnya banyak di FMCG. Nah itu nge-support untuk developmentnya teman-teman tim sales saat itu gitu. Walaupun seiring berjalannya waktu, karena ngelihat banyak task force juga gitu ya, karena challenge makin banyak dan perusahaan kita juga makin wide, jadinya kayak coba deh belajar dulu untuk di tim ini. Terus sempat gabung juga ya sama teman-teman di rekrutmen gitu. Terus sempat juga support yang lain. Jadi kayak akhirnya menemukan bahwa sesuatu hal yang gak ditemuin di tempat yang sebelumnya dan sekarang akhirnya mulai menikmati adalah bagaimana kita nolong orang dan bermanfaat dan jadi lebih bermakna karena memang impactnya tuh berasa banget. Nah di HR ini kan kita kan usernya kan orang-orang nih Mbak Riri ya sama Kak Zaza gitu kan. Jadi kayak apa yang kita berikan tuh sangat impact ke mereka. Walaupun sesederhana kayak misalnya ada coaching nih, mungkin orang yang belum terbiasa akan ngerasa aneh gitu kan. Tapi ternyata kayak iya saya jadi komunikasinya lebih baik sama keluarga, saya sama tim jadi ngerasanya lebih connect, lebih engage gitu. Jadi hal-hal yang sederhana tapi kayak lebih berasa di kita manfaatnya juga gitu, maknanya jadinya ngerasa lebih hidup aja sih di Paragon gitu Kak Riri. Jadi kakak menemukan hal yang gak kakak temukan di perusahaan sebelumnya. Mungkin itu ya kak yang membuat kakak tertarik untuk tetap ada di Paragon dan bergabung menjadi Paragonian gitu kan? Betul banget, apalagi talent developnya kita juga cukup ketat gitu ya. Maksudnya benar-benar di monitoring, benar-benar di support banget untuk teman-teman belajar gitu kan. Dan mungkin ada teman-teman culture juga yang benar-benar membangun kita nih tumbuh kembang bersama sama Paragon. Seperti misinya kita ya Kak Riri ya? Iya, betul banget nih Kak Winda. Nah, mungkin tadi ada dua perspektif ya, dari perspektifnya Kak Zaza sama perspektifnya Kak Winda gitu. Nah, tapi dulu sebelum kakak-kakak sekalian masuk ke Paragon nih, apa sih yang kakak bayangin tentang Paragon gitu? Jadi kalau mungkin Kak Zaza point of view-nya dari fresh graduate gitu ya, kalau Kak Winda dari pro hire gitu. Kalau dari Kak Zaza dulu gimana nih? Pertanyaannya apa yang dibayangkan tentang Paragon pada saat di 2012 waktu itu? Betul. Kalau ngomongin 8 tahun yang lalu, sebenarnya ya seorang mahasiswa baru ya. Kalau aku sendiri, istilahnya kalau bagi aku ya, belum kebayang, waktu itu belum kebayang jadi orang kantoran lah intinya. Jadi pas ada rekrutmen, ya udah jalanin aja. Dan informasi tentang Paragon itu sedikit Kak Riri 2012 itu. Jadi jangan bayangin seperti sekarang. Udah ada podcastnya Kak Riri, udah ada website. Lah 2012 kita belum ada website. Sama sekali minim informasi tentang Paragon sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang apa yang dipikiran tentang Paragon, nggak ada. Saat itu ya Kak Riri ya. Mungkin ini sudah jalannya dari Allah ngebayangin ngasih aku, ya udah kamu join ke perusahaan ini yang alhamdulillahnya diterima. Dan ternyata amazingnya itu bukan di awal, justru di dalam prosesnya itu gitu. Kadang-kadang ya seperti yang teman-teman tahu ya, ketika kita melangkah kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kan. Ya itu mungkin yang terjadi di aku 2012 itu. Ketika saat itu aku masuk ke Paragon, udah lillahi ta'ala aja, bismillah, semoga emang ini perusahaan baik. Kalau perusahaan baik berarti aku masuk. Ternyata istiqorohku bukan istiqoroh doaku, ternyata aku join, berarti kan betul. Maybe this is my way gitu. Ketika join, nah udah itu keajaiban terjadi setelah masuk. Jadi kalau sebelumnya itu there was nothing special gitu Kak Riri sebenarnya. Tapi setelahnya itulah baru keajaiban terjadi. Nah kenapa aku bilang keajaiban ya, karena udah 8 tahun gak mungkin aku nol kan di sini. Ada sesuatu yang pasti aku pelajari di sini. Bertumbuh ya Kak Zaza ya. Gitu. Betul sekali. Betul. Iya benar. Kalau misalkan dulu berarti kakak gabung ke Paragon pertama kali ya udah coba-coba aja gitu ya. Tapi ternyata kakak itu kan udah lama banget nih di Paragon, 8 tahun. Lebih lama daripada aku dan Kak Winda lah ya gitu. Pastinya kan ada yang membuat kakak tuh jatuh cinta dengan Paragon karena udah setia nih selama
8 tahun dengan Paragon gitu. Apa sih Kak yang membuat Kakak jatuh cinta sama Paragon? Oke, nah mungkin teman-teman pendengar juga tahu ya bahwa di anak-anak millennials tuh istilahnya harus kerja di sesuatu yang passionate bagi mereka gitu ya, connect sama gue, bisa bikin gue tumbuh dan lain sebagainya. Nah kalau dari aku sendiri, pernah dengar istilah personal values nggak? Apa tuh? Nah jadi istilahnya nilai-nilai yang ada di dalam diri masing-masing yang merupakan hasil didikan keluarga, didikan lingkungan yang memang kamu pegang sebagai prinsip gitu. Nah, kalau semakin ini setelah masuk ke Paragon juga ya, udah semakin belajar ya, bukan pas 2012 sih masih unyu-unyu banget, karena ini jangan ngebayangin aku ngomong ini 2012 nggak akan keluar. Nah, pada saat itu Paragon itu setelah, mungkin kalau teman-teman pernah baca-baca review, kok Paragon itu ketika masuknya itu agak panjang ya, ribet ya, gitu, sampai psikotes, wawancara beberapa kali. Nah, karena kebetulan aku juga masuk ke HR, akhirnya mendalami gitu, apa sih yang membuat Paragon ini seketat itu pada saat wawancara dan proses seleksi. Nah, kita istilahnya benar-benar nyari apa benang merah antara calon pelamar dan juga Paragon sendiri. Kenapa? Karena semakin align, semakin connect, semakin nyambung itu maka loyalitasnya semakin tinggi, karena istilahnya kayak mimpinya dia sama mimpi Paragon tuh sama-sama bisa dicapai bersama gitu, Kak Riri. Nah, maksudku apa? Jadi pada saat tahun 2013 atau 2014 pernah ada suatu training yang kita diminta untuk ngecek value kita apa gitu. Nah, pas dicek dari 40 value yang terdata, disuruh mengecil, akhirnya ada 3 value yang memang istilahnya sebagai core-nya value aku secara pribadi. Nah, itu ada 3. Pertama loyalty, kedua enable to change, ketiga itu adalah lifelong learner. Nah, aku makin sesuai sih Kaza. nah itu dia. Mbak Minda bilang sesuai karena apa coba? Kenapa Mbak Minda berani bilang gitu? Karena memang Kak Zaza tuh learner banget gitu loh, selalu semangat kalau misalnya di kelas-kelas. Terus memang kalau misalnya ada perubahan culture atau sesuatu hal tantangan baru tuh pasti Kak Zaza jemput dengan semangat juga gitu. Dan kalau misalnya tadi loyalitas, ya kebukti lah ya Kak Riri ini 8 tahun loh kan, tidak perlu diragukan gitu. Jadi value-nya pas banget sih itu. Nah, exactly Kak Winda. Semakin sama value kita dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan itu, semakin connected gak sih kita? Semakin merasa, okay, this is the right place. Karena mimpi gue, karena value gue nyambung sama perusahaan itu. Itu yang membuat gue akhirnya, kenapa gue jadi gue ya? Maksudnya itu yang membuat akhirnya aku stay di Paragon, karena kita satu visi gitu, satu misi. Ibarat kata kayak orang kawin kan pasti nyamain visi misi gak sih orang kawin. Mungkin Kak Riri sama Kak Winda sebagai yang sudah punya pasangan pasti itu ya, pas sebelum nikah kan visi kamu apa, misi kamu apa. Nah, sama juga ketika betul. Teman-teman, saya termasuk aku sendiri ketika nyari perusahaan, ya mungkin kamu belum tentu di awal tuh tahu ini perusahaan gue banget, seperti gue dulu kan kayak gitu ya, kayak belum tahu. Tapi mungkin Kak Winda udah mencari-cari tahu, karena alhamdulillah 2020 informasi tentang Paragon kan udah sangat melimpah ruah ya. Nah, sejalan itu akhirnya menyadari bahwa ya this is the right place, karena aku bisa istilahnya berkembang, aku secara pribadi bisa berkembang dan bisa membantu perusahaan itu sejalan gitu. Bayangkan kalau ternyata value gua apa, value Paragon apa, dan berbeda total, kira-kira bisa bertahan nggak seperti ini? Iya, belum tentu ya Kak. Jadi kalau misalnya ini kayak jodoh-jodohan, bukan berarti orang yang nggak keterima ke Paragon itu bukan orang yang kurang atau apa ya, berarti ya Kak. Bisa aja orang-orang yang nggak keterima Paragon itu adalah orang-orang yang mungkin belum jodoh sama kita, bener nggak? Bener, betul. Dan ya secara value atau secara kita tuh istilahnya beda mimpi aja gitu. Kan nggak bisa dipaksain ya, orang beda mimpi, beda visi, beda misi, susah kan disatuin. Nah, itu juga benar Kak Riri jadi mengangkat itu tuh. Sometimes ada beberapa pelamar mungkin merasa udah down banget, kok gue nggak keterima ya, gue jelek banget. Tunggu dulu, belum tentu lo jelek banget
buat semua perusahaan. Bukannya jelek banget, tapi mungkin lu belum cocok, lo nggak cocok di perusahaan tertentu. Kalau lu maksain, stres dua-duanya. Iya. Lu struggle, perusahaan struggle, nih orang maunya apa? Terus si orangnya bilang, ini perusahaan maunya apa? Susah jadinya. Gitu sih. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Kak Riri, apa yang membuat jatuh cinta selama ini? Nah karena itu, karena perusahaan dan value pribadi aku sendiri itu nyambung gitu. Jadi apa yang perusahaan harapkan dan apa yang secara pribadi gue harapkan ternyata align banget. Dan jadinya yaudah kita jalan bareng gitu sih. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan teman-teman job seeker sekalian ya, karena mungkin banyak yang bertanya, kok tes Paragon itu susah gitu, kok aku udah daftar berkali-kali nggak lolos. Bukannya susah, tapi mungkin chemistry-nya aja belum dapat, daripada nanti kita memaksakan hubungan, nanti di akhirnya kedua belah pihak saling memaksakan dan saling melukai gitu mungkin ya Kak ya. Melukai, wow. Kayak pacaran aja. Nah iya benar Kak Riri, mungkin teman-teman juga jadi perlu perlu menyadari tadi yang seperti Kak Riri bilang, mungkin karena tidak cocok, bukan berarti kamunya tidak bagus gitu, bukan berarti kamunya tidak oke, tapi tidak cocok dengan perusahaan tertentu gitu. Mungkin bukan Paragon, mungkin justru kalau kamu memaksakan masuk Paragon, justru kamu stres, tapi ternyata ketika kamu masuk ke perusahaan lain yang visi misinya sama dengan visi misi hidup kamu, itu kamu bisa lebih berkembang. Gitu sih sebenarnya kalau dari kita. Nah ya, tapi yang pasti jangan membayangkan harus 100% cocok ya Kak Riri. Istilahnya kayak match banget gitu Paragon sama kita, ya enggak lah, beda lah. Kamu udah dididik 20 tahun lebih oleh keluarga kamu, perusahaan juga udah punya value, ya paling nggak ada benang merahnya yang cukup tebal gitu ketika kita join. Nah makin tebal atau makin menipis tergantung nanti proses kamu udah di dalam Paragon, memaknainya gitu tadi Kak Riri. Bagaimana kamu memaknai setiap proses yang ada di dalam Paragon, belajarnya seperti apa, apakah kamu hanya istilahnya one shot gitu. Kan ada orang yang kamu kerjain ini ya oke gitu, tapi just do it gitu loh Kak Riri. Kerjain ini, oke kerjain. Kamu exhausted kalau kamu nggak tahu sebenarnya apa yang kamu kerjain itu buat apa, bigger picture-nya apa sebenarnya. Nah itu kalau di Paragon itu, makanya kalau kita sendiri dari Pak Harman, Pak Subakat itu selalu mengingatkan start with why. Itu dalam banget ketika kamu bisa menjawab why kamu sendiri gitu. Kenapa kamu ada di sini? Sebenarnya kenapa kamu mau kerja? Kenapa kamu ngelakuin itu? Termasuk pada saat kerja. Ketika kamu melakukan suatu pekerjaan, sebenarnya itu tuh buat apa? Bukannya cuman ngomongin, oke, gue kerjain. Ini buat apa? Ketika kamu tahu bigger picture-nya, kamu akan lebih semangat. Kenapa? Karena kamu bagian dari hal yang lebih besar sebenarnya teman-teman. Gitu sih kalau dari aku. Agak abstrak ya? Cuma berbobot aja sih Kak, aku jadi jiper Kak Riri. Enggak, kita jadi belajar. Keren. Iya, mungkin nanti kita beberapa tahun lagi akan menemukan menemukan value ya, sekeren Kak Zaza gitu ya Kak Riri ya. Iya, bisa sekeren Kak Zaza nih. Dan itu butuh proses Kak Riri. Makanya kalau jangan merasa bahwa ketika masuk ke suatu perusahaan lo udah tahu why gue kerja di sini. Enggak juga, belum tentu. Butuh proses untuk kamu menyadari. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu kenapa dia mau kerja, kenapa dia masuk Paragon gitu. Tapi ada orang yang butuh proses, salah satunya aku gitu. Kayak aku sangat bersyukur banget setelah masuk barulah gitu digembleng oleh bapak-bapak yang ada di Paragon, sambil mereka ngomongnya dalam gitu. Jadi ketika kamu ngobrol-ngobrol sama orang-orang Paragon tuh, ini boleh gak aku kasih testimoni orang yang baru masuk Paragon sekitar 5 bulan lah, tapi dia juga kayak Kak Winda pernah kerja di perusahaan lain gitu. Nah dia bilang bahwa apa tuh Kak? Ketika gue di perusahaan lama, orang-orang yang ngomongin filosofi, maksudnya kayak tadi ngomongin start with why, kamu mau apa, dalam lah, ngomongan dalam itu di perusahaan dia sebelumnya tuh jarang ada orang yang mau terlalu dalam ngomong. Tapi ketika masuk ke Paragon, banyak banget orang-orang yang ngomongin hal-hal seperti itu. Nah itu kelihatan, ngomongin culture itu kan, itu kerasa culture-nya, bahwa orang-orang Paragon itu ketika melakukan sesuatu, dia istilahnya
apa ya istilahnya, mendalami why-nya tadi, memaknai proses dia tuh buat apa, untuk apa gitu. Mbak Winda ngerasa juga? Sepakat sih Kak Zaza. Oh, berarti culture-nya kerasa ya? Betul, kurang lebih kayak gitu juga sih Kak Zaza. Kak Zaza jangan curi itu dong obrolan aku, nanti aku nggak ada bahan lagi nih Kak Riri. Oh, sorry. Oke, siap. Tenang, masih banyak kok yang bisa ditanyain ke Kak Winda. Makasih banget nih Kak Zaza, bener-bener ngebuka hati dan pikiran kita ya Kak Winda ya. Ternyata gitu ya, banyak sekali nih yang Kak Zaza dapetin selama udah lama melanglang buana di Paragon ini. Gak usah sebutin 8 tahunnya ya Kak Zaza ya, nanti ketahuan. Nah, kalau misalnya Kak Winda nih kan karena baru gabung di tahun 2020 ya, dimana Paragon, Wardah, Makeover Emina itu mungkin sudah banyak banget informasi yang ada di internet. Nah, ada nggak sih yang dulu mungkin pertama kali pandangan kakak tentang Paragon sebelum bergabung nih, kemudian itu berubah drastis pandangan tersebut ketika sudah bergabung dengan Paragon? Ada nggak tuh? Misalnya dulu kakak berpikir Paragon itu gimana, terus sekarang setelah bergabung, oh ternyata Paragon tuh seperti ini ya. Oh oke. Kayak aku tuh sempat cerita juga gitu kan waktu pas lagi interview family ya Kak Riri. Jadi 2016 gitu kalau nggak salah, aku tuh pernah terlibat di Wardah Inspiring Teacher. Jadi fasilitator untuk teman-teman Paragonian ngajar di sekolah dasar daerah kantor juga saat itu. Karena memang dulu aku tergabung jadi volunteernya Indonesia Mengajar. Iya. Nah itu tuh di aku ya, di otak aku kayak oh oke, ini perusahaan yang sedang bertumbuh gitu. Hanya sebatas itu aja, dan memang produknya juga sedang berkembang gitu kan. Jadi masih belum jadi number one banget lah yang secara konsisten berpuluh-puluh tahun gitu kan. Jadi kayak oh ya udah cukup tahu aja saat itu. Jadi belum ada ketertarikan yang benar-benar kayak wah ini value-nya gue banget gitu. Tapi ketika ketika di 2020 itu gitu kan. Nah, aku memang waktu dipaparkan tentang Paragon gitu ya, ngelihat misinya Paragon yang pertama adalah mengembangkan Paragonian gitu. Sebegitunya menghargai talent as aset gitu. Maksudnya kayak ini adalah aset berharga kita, karena ketika Paragonian atau tim resourcesnya, human resourcesnya tumbuh gitu kan, semuanya akan tumbuh gitu. Betul. Jadi bisnisnya ya akan lebih banyak sedekahnya lagi gitu aku mikirnya. Dan itu terbukti banget gitu ketika kita masuk, bener-bener semua orang diperhatikan banget dari onboardingnya sampai bener-bener kita berapa bulan berapa tahun gitu kan tetap kayak di recall lagi, yuk why-nya apa, yuk kita mau ke arah mana, yuk kita kebermanfaatnya untuk kemana sih gitu, kayak ke berapa orang, ke banyak orang, ke seperti apa dalamnya untuk kita nge-support orang. Dan itu tuh nggak didapetin dari perusahaan-perusahaan yang pernah aku ikutin gitu. Jadi kayak aku pernah dari 3 kantor sebelumnya kan Kari, itu tuh memang kan fokusnya ke omset gitu kan, ke omset, Profit ya betul, ke profit oriented banget. Terus kayak yuk kita bikin inovasi apa gitu. Jadi kayak bekerja tuh bener-bener udah lari-larian banget gitu. Nah begitu masuk Paragon, awalnya agak jet lag sih Kak Riri dan Kak Zaza gitu ya, sebagai experience hire, lebih kepada kayak wah ternyata tuh di sini nggak profit oriented yang bener-bener kayak kita harus ngomongin omset di mana-mana dan jadi makanan kita atau cemilan sehari-hari gitu. Di sini tuh lebih kayak ngegalinya value-nya seperti apa, kebermanfaatannya seberapa besar untuk teman-teman di luar sana gitu. Itu kan awalnya kaget kan, kok nggak ditanyain ya apa yang saya lakukan berdampak ke bisnis berapa besar profitnya gitu kan. Tapi lebih kepada kayak yuk seberapa orang banyak bisa berubah dan bermanfaat dengan apa yang kita lakukan gitu. Kayak jelek banget kan, wah kok bisa kayak gini ada perusahaan gitu. Dan memang value itu akhirnya turun ke aktivitas kita gitu, ketika kita belajar, ketika kita berkolaborasi antar tim. Dan itu terasa banget teman-teman tuh saling bantu, saling support, dan bener-bener kayak nuansa bekerjanya juga diingetin gitu. Kayak di awal kita harus selalu menyertakan Tuhan gitu kan, kita selalu baca doa. Dan memang dari pengembangan diri tuh nggak cuma sekedar knowledge-nya aja, tapi juga technical-nya juga, rohaninya juga, jasmaninya juga tuh bener-bener seakan manusia tuh seberharga itu. Dan ini yang membuat aku
penuh impresi banget sama Paragon dan akhirnya mulai tumbuh tuh cintanya gitu. Jadi kalau misalnya di awal kita bilang kayak oh yaudah deh kita nggak ngerti HR, kita nggak ngerti Paragon gitu, tapi temukan kayak tadi yang Kak Zaza bilang, apa sih yang jadi mimpinya perusahaan itu gitu kan, terutama Paragon, apa sih yang sebenarnya kita punya as a value atau ngerasa kita tuh bermakna banget ketika kita melakukan itu. Nah coba cari benang merahnya dan ya udah akhirnya ngerasa fit, mulai jatuh cinta sama Paragonnya perlahan di awal gitu Kak Riri. Jadi semua orang, baik Kak Zaza atau Kak Winda gitu ya, jatuh cintanya tuh ketika mulai proses berada di dalam sini ya. Betul. Iya. Ya sama sih, aku juga, karena dulu aku juga fresh graduate. Mungkin di tahun 2017 itu kita udah bisa tahu lebih banyak tentang Paragon. Tapi apa yang ada di internet itu benar-benar berbeda banget dengan apa yang kita rasain sekarang ya Kak ya. Betul, ternyata lebih indah gitu ya Kak Riri ya. Ternyata lebih indah, iya benar banget. Dan karena ada podcast ini, jadi teman-teman bisa tahu nih mungkin di dalamnya Paragon tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang ya Kak, banyak hal yang membuat aku merasa amazed gitu sama perusahaan ini, terutama saat membicarakan tentang omset gitu ya. Kalau misalnya perusahaan lain itu mengejar omset mungkin untuk demi keuntungan semata. Nah, tapi di Paragon kita itu mengejar omset untuk memberikan apa ya sebutannya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan ya kan Kak, gitu. Betul. Jadi kita tuh ketika mengejar omset dan omsetnya itu tidak tercapai, bukan hanya melihat dari segi bisnis, tapi melihat bagaimana orang-orang yang kita bantu mungkin tidak sebanyak tahun sebelumnya gitu ya Kak. Betul. Itu juga sangat menarik sih. Jadi ketika kita bekerja, hal apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya bukan buat diri kita, tapi untuk berbagi kepada orang lain dan memberikan makna kepada orang lain melalui profesi yang kita jalankan saat ini. Betul sekali. Betul banget Kak Riri. Dan kebermanfaatan itu nggak terbatas ya teman-teman juga. Misalnya kayak aku backgroundnya sales gitu, tiba-tiba ke HR, apakah sesuatu hal yang menakutkan? Sebenarnya balik lagi ke dirinya masing-masing. As a value dan mimpinya sama, sebenarnya apa yang kita lakukan balik lagi, apakah kita mau jadi spesialis atau generalis gitu kan. Selama jadi generalis is okay gitu kan. Nah teman-teman bisa nih berdaya dan bermanfaat tuh di mana aja gitu, asalkan mimpi dan value-nya sama ya Kak Zaza ya. Betul. Kalau terlalu jauh, kalau intinya ada yang sama aja. Kalau misalnya terlalu jauh berbeda ya tadi stres sebenarnya. Jadi memang apa ya, istilahnya memang sesuatu yang abstrak di awal tapi akan terasa ketika kamu join gitu. Is it the right path of mind gitu, sama atau enggak sih kita itu. Nah makanya kalau di Paragon itu pada saat wawancara dan berproses itu diliatin. Tadi kalau kata Mbak Winda dipantengin ya Mbak. Ya emang dilihat ini kita masih sejalan nggak ya gitu. Betul. Dan tadi kalau Kak Riri bilang ngomongin apa kebermanfaatan tadi ya, Pak Harman, pokoknya owner-owner kita tuh sering mengatakan bahwa hati-hati dengan pernyataan, jangan sampai kebalik antara kita bermanfaat baru bertumbuh atau bertumbuh dulu baru bermanfaat. Mungkin most of the people merasa bahwa kita bertumbuh dulu baru akhirnya kita ngasih manfaat gitu. Tapi kalau di Paragon sendiri, para founder kita mengingatkan niatnya itu benar-benar harus memberikan manfaat dulu. Nanti dengan adanya istilahnya jangan buat sendiri buat orang lain. Bu Nur pun selalu mengingatkan bahwa kita ketika kita bekerja untuk orang lain biasanya semangatnya akan lebih tinggi. Karena lebih bigger purpose kan, purpose-nya lebih besar gitu. Kita akan punya tenaga gitu, lebih seperti Bu Nur sering mengingatkan. Nah, ketika kita bermanfaat lebih, banyak doa, banyak hal-hal ajaib lah yang akan kita terima sampai akhirnya kita bisa bertumbuh terus, bermanfaat makin nambah, tumbuh lagi, bermanfaat lagi dan bertumbuh terus. Itu yang selalu diingetin sih dari para founder, bermanfaat dulu baru kemudian kita bertumbuh. Jadi niat sebagai basic identity kita itu harus selalu kita pegang sih Kak Riri. Jadi ingat. Betul banget sih Kak Za. Jadi walaupun capek gitu kan, pasti kerja tuh capek gitu, tapi ketika kita tahu bahwa kita bermanfaat dan bermakna gitu bareng Paragon, jadi itu ngerasa kayak oh capeknya ini sesuatu hal yang memang ngebawa kita tuh lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat sama keluarga juga gitu kan. Betul. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan profesi ya Kak Winda ya, tapi itu hidup lo gitu.
Enggak. Jadi kalau ya most of the people juga udah tahu istilahnya kerja itu bagian dari ibadah. Ketika apa? Ya ketika kamu bekerja, proses kamu benar, niat kamu benar, itu pasti jadi ibadah. Apalagi para lelaki ya. Para lelaki yang akan memberikan nafkah untuk keluarga gitu. Ketika kamu bekerja benar, prosesnya benar, insya Allah itu pahala besar lah buat seorang kepala keluarga gitu, yang ngasih makan anak-anaknya yang halal gitu. Aku tuh tertarik sama tadi Kak Winda, Kak Zaza gitu ya, selalu ngomong tentang kebermanfaatan gitu ya, atau kebermaknaan. Nah, menurut Kak Zaza nih ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi Paragon Culture, kebermaknaan dari Paragon Purpose itu maksudnya gimana sih Kak? Start with why tadi sih, Kak Riri. Jadi kalau di sana kan di purpose itu adalah bermakna bagi Paragonian mitra dan masyarakat. Jadi sebenarnya kembali lagi apa sih yang kita lakukan? Apakah impact-nya gitu dari apa yang dilakukan Paragon kepada masyarakat, terutama dari Paragoniannya dulu ya. Apa sih manfaatnya gitu? Apa sih maknanya bagi Paragonian itu sendiri? Kemudian buat orang sekitar kita dan buat lingkungan kita, buat orang-orang yang berhubungan dengan Paragon, entah vendor, entah third party lah ya. Apakah memang apa yang kita lakukan itu punya makna nggak buat mereka? Punya added value nggak buat mereka? Itu. Nah, salah satunya ya yang saya ingat itu adalah ketika Bu Nur itu selalu mengingatkan bahwa kalau ada perusahaan, ini sesimpel kayak gini ya Kak Riri ya, kan kalau logikanya kalau ada third party lah atau perusahaan kecil yang berhubungan sama kita, kemudian dia mendapatkan istilahnya tender gitu ya. Nah, kan biasanya tender itu banyak-banyak ya, ada beberapa ya. Kan kalau perusahaan mungkin ada beberapa yang mana yang price-nya paling menguntungkan lah buat kita gitu. Tapi di sisi lain kita lihat juga tuh, kalau memang dia harganya ini jadi ngomongin SSC ya. Cuman aku paling ingat banget itu, ketika kamu milih vendor, jangan hanya melihat kamu mendapatkan harga paling rendah, tapi ketika kamu lihat, carilah harga paling pantas, bukan paling rendah, tapi paling pantas. Kenapa? Karena perusahaan itu juga punya karyawan kan, karyawan itu juga punya keluarga kan, punya keluarga yang harus dia beri makan. Nah, sejauh itu tuh Bu Nur tuh mengatakan kita jangan nyari yang paling rendah, tapi yang paling pantas, karena bisa jadi banyak hal-hal lain yang kita jadikan pertimbangan kenapa kita berhubungannya butuhnya yang long lasting gitu. Karena kalau di Paragon sini harapannya, nggak tahu ya kalau perusahaan lain ya, saya kurang tahu juga, ketika pitching vendor, kalau memang vendor yang sama itu memberikan value-nya baik gitu ya udah kenapa kita harus ganti-ganti, meskipun mungkin ada yang jauh lebih murah, tapi banyak pertimbangan yang kita ambil ketika berhubungan dengan orang lain. Jadi memaknainya sampai segitu tuh Kak Riri. Perusahaan itu punya karyawan juga, karyawan itu punya keluarga yang harus dikasih makan. Nah, kayak gitulah apa-apa yang dilakukan di Paragon. Ketika ngomongin bermakna, kamu berpikirnya jauh gitu. Sama ketika kita bekerja, sebenarnya pekerjaan kita itu, kalau Mbak Winda tadi ngomongin ya, kalau misalnya PU aja, gimana dia belajar, gimana dia berhubungan dengan orang lain, akhirnya memberikan added value buat orang tersebut gitu ya. Nah, begitu juga dengan Paragon, apa-apa program yang diberikan Paragon itu punya makna lebih nggak ya bagi orang yang merasakan gitu sih. Jadi kemana-mana ya, kalau aku teh ngomong. Menarik loh Kak Zaza, kita jadi tahu sisi-sisi lain dari Paragon. Nah, tapi karena kita udah ngobrol lama dari tadi gitu ya, mungkin ini pertanyaan terakhir aku buat Kak Winda dan Kak Zaza. Nah, satu kata nih Kak Winda. Oke, Winda dulu. Satu kata Paragon menurut kakak itu apa sih? Satu kata doang nih, Ri. Satu kalimat boleh deh. Paragon di benak kakak itu apa? Memanusiakan manusia untuk bertumbuh bersama sih, Ri. Kalau Kak Zaza? Satu kalimat atau satu kata? Bebas. Aku satu kata yang keinget. Ini ya tiba-tiba terbersit ya. Syukur. Oke, benar. Aku juga bersyukur bahwa ketika lulus aku langsung bisa bergabung dengan Paragon. Karena rezeki banget gak sih dapat Paragon tuh, karena
kita tuh belum tentu menemukan kedamaian atau menemukan tempat yang seperti ini gitu di tempat lain gitu. Dan ketika kita udah bergabung menjadi Paragonian, ini merupakan sebuah rezeki yang mungkin harus kita syukuri ya kakak-kakak. Dan dari Paragon pun sebenarnya kayak mungkin kalau teman-teman tahu 2020 sempat ada COVID dan semua orang kan sedang jatuh-jatuhnya gitu ya. Cuman Paragon kan ternyata gitu justru menjadi inisiator penyumbang cukup besar yang itu sebenarnya nggak ingin kita expose tapi terekspos. Itu kan berarti kuasa Tuhan ya, kuasa Allah yang wow gitu. Dan ternyata itu kan memberikan trigger buat perusahaan-perusahaan lain untuk memberikan hal lebih gitu ya. Nah, di sisi lain di satu sisi berarti Paragon pun istilahnya alhamdulillah selama ini Paragon bertumbuh, saatnya kita bersyukur dengan berbagi ya. Saat jatuh itu gitu kita tetap bisa bersyukur karena kita masih bisa punya kekuatan berbagi, kenapa enggak untuk berbagi gitu. Jadi banyak belajar banget sih dari Paragon, aku juga sebagai individu dan ini perusahaan ya, dimana sepak terjang perusahaan kan juga sebenarnya cerminan dari orang-orang di dalamnya kan. Bagaimana foundernya, bagaimana para direkturnya memberikan suatu keputusan yang memang baik buat setiap orang gitu, insya Allah. Bismillah. Oke, kita udah 40 menit nih nemenin teman-teman di podcast We Are Here. Gak kerasa banget ya kalau sama Kak Zaza sama Kak Winda. Nah, nanti kalau misalnya kita undang-undang lagi di podcast, jangan kapok ya Kak, seru banget nih hari ini kita ngobrolnya. Maaf ya, kalau ternyata Akika jadi banyak ngomong bro. Aduh, gak apa-apa dong Kak. Nggak apa-apa sih Kak, asal di follow Instagramnya ya teman-teman ya. Siap. Nah, buat teman-teman jangan lupa follow Instagram kita di grow@paragon. Follow juga YouTube kita di Paragon Technology and Innovation dan LinkedIn juga Paragon Technology and Innovation, supaya teman-teman selalu update dan tahu informasi mengenai Paragon. Nah, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See ya.